Hola bestinya kata Ani. Besti, sidang kasus pidana Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan. Penyebabnya apalagi kalau bukan drama-drama yang terjadi sepanjang sidang berlangsung. Terlebih baik terdakwa Nikita Mirzani maupun pihak seterunya Reza Gladys sama-sama punya fans fanatik dan kerap hadir dalam ruang sidang untuk mendukung idolanya masing-masing. Kalau kericuhan masih kerap terjadi, bukan gak mungkin majelis hakim bakal memindahkan jalannya sidang ke tempat yang lebih aman loh Besti. Emang bisa? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi Besti, praktisi hukum Deolipa Yumara langsung ngasih pandangannya terkait kericuhan yang terjadi antara pendukung Nikita Mirzani dan Reza Gladys di persidangan. Dalam pandangannya, hakim bisa aja loh membuat keputusan ekstrim dengan memindahkan lokasi sidang ke tempat yang dianggap lebih bisa terkontrol faktor keamanannya. Menurutnya itu pernah terjadi waktu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pidana terkait pertikaian antar kelompok. Sidang selalu terbuka, cuman kalau makin parah, majelis hakim bisa memindahkan tempat sidang. Zaman dulu ada sidang perkara keributan antar preman kan, dari sidangnya di PEN Selatan karena keributan yang terjadi, akhirnya dirubah menjadi sidangnya di Polres Jakarta Selatan tempat sidangnya begitu. Jadi yang dirubah tempat sidang itu selalu terbuka kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Nah, buat Besti yang ketinggalan, sidang kemarin Nikita Mirzani kemarin emang sempat ricuh sesaat sebelum majelis hakim memutuskan untuk menunda jalannya sidang yang mana Dr. Samira atau Doktif sedang memberikan keterangan. Penyebabnya Nikita Mirzani waktu itu seolah keberatan dengan sikap jaksa penuntut umum yang terkesan selalu memotong omongan Doktif meski belum selesai mengurai jawabannya. Gak cuma Nikita aja loh yang tersulut emosi dengan sikap JPU yang demikian, tapi pendukung Nikita yang ada di kursi sebelah kanan ruang sidang ikut menyoraki jaksa penuntut umum. Pokoknya rame deh Besti. Kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya, tolong diam. Tolong diam. Bisa diam gak sih? Kita ingatkan semua ya, bisa diam nggak ini penuntut umum terdakwa? Jadi kita sidang kita skor dilanjutkan setelah jam 1 sidang. Nggak kedengeran. Kampung, diam kampung.
Udah, biar mereka yang Banyak perkara seringkali dibarengi dengan keributan-keributan. Itu adalah posisi ekstrim dalam persidangan, selalu ada begitu. Dimanapun perkara seringkali ada terjadi keributan-keributan dan keriuhan begitu. Jadi ini kita bisa anggap wajar. Nah, yang punya wewenang terhadap proses yang terjadi selama persidangan adalah majelis hakim, yaitu ketua majelis hakim. Dia memutuskan apakah sidang harus dihentikan, harus diskor karena kerendahan atau apa. Majelis hakim juga punya kewenangan untuk memerintahkan pejabat keamanan pengadilan untuk kemudian melakukan sterilisasi supaya keadilan berjalan rapi lagi, proses persidangan berjalan baik begitu. Jadi ketua majelis yang punya kewenangan. Ini sidang hari ini seperti sinetron jilid ke-7 ya. Karena sidang ke-7 hari ini, sidang ke-7 sinetronnya memang makin lama semakin asik dan luar biasa sinetronnya. Soal jaksa penuntut umum yang dianggap kerap memotong pembicaraan Doktif waktu ngasih kesaksian di ruang sidang, Deolipa Yumara menilai hal itu wajar terjadi. Menurutnya, semua pihak yang berkepentingan termasuk kuasa hukum terdakwa dan majelis hakim punya hak yang sama untuk mengarahkan keterangan saksi agar tetap berada dalam koridor permasalahan yang sedang dibahas. Gitu, Besti. Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya-menanya saksi, jawab-menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah. Gitu. Jadi kalau saksinya ngantur atau tidak relevan dipotong begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu. Itu wajar. Potong-memotong pembicaraan ini biasa terjadi. Itulah disebut dalam perdebatan dalam sidang atau proses mencari titik terang keterangan saksi. Kalau ada jaksa memotong-motong pembicaraan, tentunya itu untuk kepentingan pembuktian. Demikian juga kalau ada pengacara itu memotong-motong pembicaraan saksi, itu untuk kepentingan pembuktian juga. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah potong-memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Jadi ya ketika jaksa memotong pembicaraan boleh, ketika pengacara kemudian keberatan juga boleh. Begitu. Jadi semuanya boleh sebenarnya. Daripada kesaksian Doktif hari ini, semuanya secara umum di luar daripada pokok perkara kasus ini, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Yang dibahas menyangkut masalah itu produk. Semuanya Doktif bahas masalah produk, bahkan dia membawa contoh-contoh produknya yang hasil lab dia tidak punya kompetisi, dia bukan saksi ahli, dia hanya saksi fakta. Jadi alangkah lucu dan anehnya ini manusia yang sebagai saksi fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tapi tidak ada menyangkut masalah pokok perkaranya. Itu hari ini, dan itu juga tidak tuntas. Dan masih akan dilanjutkan minggu depan dengan Doktif juga sebagai saksi. Gak cuma itu aja, Besti. Terkait netralitas jaksa penuntut umum yang dianggap sangat menyudutkan Nikita Mirzani dan saksi-saksi yang diduga akan meringankan terdakwa, Deolipa Yumara juga punya pandangannya tersendiri. Baginya, hal itu wajar terjadi karena tugas JPU pada hakikatnya memang membela korban. Dalam hal ini, Reza Gladys yang kemudian penting untuk digarisbawahi adalah peran aktif majelis hakim untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di persidangan. Nah, kalau sidang pidana itu JPU itu ya pasti tidak netral. Kalau JPU netral, yang netral itu harusnya hakim, bukan JPU. Karena begini, JPU itu jaksa penuntut umum, ya. Jaksa tugasnya menuntut, pengacara tugasnya membela, hakim tugasnya memutuskan perkara.
yang netral itu adalah majelis hakim. Jaksa nggak boleh netral. Kalau jaksa netral berbahaya. Karena jaksa itu tugasnya harus membuktikan suatu dugaan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi. Dia nggak boleh netral, dia harus mematuhi koridor-koridor proses penuntutan. Jadi dia harus mengarahkan bukti seperti apa, saksi seperti apa. Pengacara juga nggak boleh netral dalam proses hukum pidana. Pengacara harus membela kliennya. Nggak boleh kalau pengacara juga netral, nggak dia bela itu kliennya kan. Jadi pengacara juga harus berpihak kepada kepentingan hukum kliennya. Tapi di atas semuanya adalah bagaimana tercapainya keadilan, gitu. Duduk terang masalahnya jelas, keadilan tercapai bagi para pihak. Itulah nanti yang disebut sebagai netral. Hakimlah yang menentukan semuanya. Nah, hakim yang netral, tapi hakim akan memutus berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan. Yang netral cuma majelis hakim. Gitu. Juru tengah namanya majelis hakim. Emang ya Besti, adanya dugaan jika jaksa penuntut umum sudah dikondisikan untuk membuat Nikita Mirzani mendapat hukuman berat sampai santer terdengar waktu Nikita Mirzani di sidang sebelumnya mengaku punya bukti rekaman dan percakapan yang diduga terjadi antara pihak keluarga Reza Gladys dengan salah satu oknum peradilan, meski belum sempat diperdengarkan di ruang sidang karena tak dapat izin dari majelis hakim. Namun pernyataan Nikita Mirzani tersebut bisa dibilang sukses bikin jalannya persidangan semakin panas. Namun hal itu lagi-lagi dinilai wajar terjadi dalam sebuah proses persidangan. Semua perkara-perkara pidana seringkali dibumbu-bumbui oleh cerita-cerita miring. Nggak ada cerita-cerita yang lurus itu, cuma miring. Kenapa? Biasanya pelaku pidana itu kemudian atau korban merasa ada yang nggak adil. Makanya keadilan itu dicapai melalui keseimbangan dalam proses sidang. Sepanjang keadilan itu belum tercapai melalui putusan, itu selalu miring. Miring ke kiri, miring ke kanan, begitu. Karena timbangannya belum sesuai kan. Makanya miring-miring nih. Kenapa miring nih timbangan keadilan? Kenapa miring kemari gitu? Selalu ada. Masing-masing pihak punya sudut pandang mengenai kemiringan dalam berperkara. Termasuk kepada jaksa penuntut umum. Pasti ada yang menilai secara miring. Itu nggak ada persoalan, itu wajar saja. Jelas Nikita Mirzani membacakan bahwa itu adalah dugaan adanya pengkondisian pembicaraan yang sifatnya dugaan itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan, atau menyangkut masalah administrasi bisa ke ombudsman, atau menyangkut masalah penegak hukum yang nakal bisa ke KY. Di sanalah tempatnya. Makanya saya katakan apa yang dilakukan Nikita kemarin itu sia-sia. Persidangan itu sudah bukan dugaan lagi terkait barang bukti. Itu adalah fakta. Ya nggak? Jadi apa yang dihadirkan, bukti maupun saksi maupun apapun dalam persidangan itu bukan berbentuk dugaan. Dugaan itu sudah adanya di kepolisian. Ya nggak? Tapi berbentuk fakta. Seperti itu. Makanya apabila itu mau ditindaklanjuti, laporkan gitu loh, agar segera ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian, oleh KY dan sebagainya gitu loh. Tidak di sana ranahnya, itu salah. Gitu cenah Besti. Jadi menurut kalian gimana nih? Kira-kira majelis hakim bakal ambil keputusan ekstrim nggak ya? Kalau kericuhan terus-terusan terjadi di sidang Nikita Mirzani ke depannya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.